komponen elektronika dia akan terdiri dari dua buah plat konduktor ya, logam konduktor. Oke, sebentar. Oke, kalau ini suara saya masuk nggak? Habis saya ganti, takutnya nggak masuk. Masuk, Pak. Oke, kalau masuk kita lanjutkan ya. Jadi tadi kapasitansi atau kapasitor itu, oke ya, secara komponen elektronika dia terdiri dari dua buah plat, di mana nanti di antara plat tersebut ada ini ya, ada skatnya atau ada pemutusnya. Nah, pemutusnya kalau misalkan di vakum atau di udara ya berarti itu udara, tapi kalau ada beberapa kasus di mana antara dua belah plat itu dihubungkan dan di tengah-tengahnya itu diisi sama bahan-bahan isolator lainnya. Dan itu mempengaruhi dari nilai kapasitansi. Jadi tadi ya, kemudian juga kapasitansi itu untuk plat konduktornya, dia nilainya sama hanya berbeda plus minusnya. Jadi nanti si kapasitor itu ada nilai plus minusnya atau arah ya, kalau bahasa Inggrisnya itu arah. Oke, ini kalau kalian lihat ya di situ ya. Dari gambar ini, bagian atasnya itu adalah plus dan bagian bawahnya itu adalah negatif. Jadi di atas negatif. Nilai yang sama untuk nilai konduktor ini cuman beda arahnya. Kalau kita baca di sini, ketika kita berbicara tentang kapasitor atau kapasitansi, nilai dari muatan yang tadi telah kita pahami itu didapatkan dari kapasitansi dikalikan dengan potensial. Atau juga kapasitansi itu boleh kita artikan sebagai muatan per potensialnya. Oke. Nanti untuk mana nih? Satuan dari kapasitansi itu adalah 1F atau farad ya. Dan di kehidupan nyatanya atau di kehidupan sehari-hari nilai kapasitor itu sangat kecil sekali. Nanti biasanya dalam satuan mikro atau piko. Oke. Kalau kita lihat dari persamaan ini, kalian perhatikan, semakin besar nilai dari kapasitansinya, maka dia akan semakin besar pula nilai muatannya. Karena antara muatan dengan kapasitansi dia berbanding lurus ya. Q itu nanti adalah muatan, satuannya kalau muatan kemarin kita bahas ya, muatan itu satuannya kolom. C itu adalah kapasitansi, di sini tertulis dia satuannya farad, lalu untuk V adalah potensial, satuannya adalah V. Oke. Terus nah nih. Jadi kan tadi kita bahas itu masing-masing plat itu berbeda berbeda ini ya, berbeda plus minusnya ya, positif negatifnya. Maka secara medan listriknya dia bergerak dari plat positif ke plat negatif. Plat positif keluar nanti masuk ke plat negatif. Oke. Ini merupakan contoh dari komponen kapasitor ya. Di sini ada elko ini deng. Dan biasanya nanti itu kapasitor ya, kalau kalian perhatikan dia menyimpan energi dalam bentuk medan listrik.
Jadi nanti ada juga istilahnya proses pengisian. Ketika pengisian itu fungsi dari kapasitor gitu ya, itu adalah jeda untuk menghantarkan listrik. Jadi nanti ketika listrik melewati kapasitor gitu ya, misalkan gini, maka dia akan mengisi dulu, kalau udah penuh baru dialirkan. Ketika rangkaian listrik ini dimatikan, ada rangkaian enggak? Oke, di sini ya. Ketika rangkaian switch ini diputus, maka nanti akan terjadi pengosongan secara perlahan. Oke. Jadi kapasitor, saya ingatkan lagi, dia menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Itu yang biasanya dipakai nanti untuk peralatan-peralatan yang menyimpan energi listrik, atau juga terkadang peralatan-peralatan motor yang membutuhkan tegangan yang sangat besar. Jadi dia butuh bantuan dulu nih, maka fungsi dari kapasitor adalah untuk membantu motor itu bergerak. Oke. Di dalam rangkaian ini, kalau kalian perhatikan, apabila switch-nya itu terbuka, maka dia tidak komplit atau tidak sempurna rangkaiannya. Maka dari itu, agar rangkaian ini semakin sempurna atau komplit ya, switch-nya kita tutup. Jadi dari baterai nanti, dari baterai nanti dia akan mengalir gitu ya, melewati switch lalu bertemu dengan kapasitor. Kalau dari komponennya. Nah, di sini kita perlu tahu, karena kan tadi si kapasitor itu menyimpan energi dalam bentuk medan listrik ya. Kita perlu tahu nilai kapasitansi itu berapa. Apa itu kapasitansi? Tadi kan kapasitansi untuk mengetahui besar nilai kapasitor ya. Ada beberapa bentuk dari kapasitor yang mempengaruhi pencarian atau perhitungan nilai kapasitansi ya, sama nanti bawah selanjutnya. Yang umum atau sering kita gunakan itu yang pertama ini. Jadi kapasitornya bentuknya dua buah plat yang dihubungkan atau di antara dua buah plat itu ada sebuah medium perantara. Oke ya. Jadi bentukannya seperti ini adalah dua buah plat. Oke. Nanti akan ada medium perantara. Maka untuk mencari nilai kapasitansi di sini itu adalah dengan memasukkan nilai epsilon 0 dikali dengan A dikali dengan D. A itu adalah luas penampang dari plat ini berapa? Berisik. A itu luas penampang ya, luas penampang platnya itu berapa? D itu adalah jarak medium perantaranya. Mana itu D? Kalau kalian perhatikan di sini, D itu di sini. Semakin besar jarak platnya, misalkan plat yang kedua kapasitor kedua seperti ini bentukannya. Kapasitor pertama yang ini. Maka antara kapasitor pertama dan kapasitor kedua, nilai kapasitansinya lebih kecil yang ini ya, karena jaraknya diperbesar. Oke. Lalu ada model kapasitor kedua, cara mencarinya nanti akan ada contohnya nih ya. Yang kita berikan contoh yang umum aja. Yang jarang ada cara kita gunakan, nggak ada contohnya. Kemudian yang kedua, ketika bentuknya adalah spherical kapasitor, di mana nilai kapasitansinya sama dengan 4pi epsilon 0 dikali dengan AB dibagi dengan B min A. Oke. A itu nanti adalah jarak jari-jari lingkaran pertama, B adalah jarak jari-jari lingkaran kedua. Lalu yang C nanti akan ada istilahnya, apakah itu nanti spherical kapasitor atau isolated sphere ya. Isolated sphere itu bola konduktor, bola isolator ya, bola konduktor. Lalu kalau yang ini parallel plate itu tadi dua buah plat yang diparalelkan. Untuk persamaan isolated sphere adalah 4pi epsilon 0 kali R. R ini adalah jarak jari-jarinya. Jari-jari sphere itu berapa? Jarak jari-jari bolanya itu berapa? Epsilon 0 yang kita sudah bahas kemarin, epsilon 0 itu bisa nilai epsilon 0 berapa? Ada yang nanti di soal ada nilai epsilon 0 berapa. Oke.
Kalau secara umum nilai epsilon 0 yang nanti sering ada ya, yaitu 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Nanti akan ada contohnya di sini. Nilai epsilon 0 biasanya ya secara umum adalah 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Oke. Nah, di sini kita coba cek. Contohnya, kita mau mencari nilai kapasitansi dari plat. Oke, dua buah plat yang disusun. Maka untuk mencari nilai kapasitansinya, bentar, itu adalah epsilon 0 dikali A dibagi dengan D. Ini sebagaimana persamaan paralel plate kapasitor ya. Epsilon 0 tadi sudah disebutkan 8,85 kali 10 pangkat minus 12 dikali A-nya. A-nya di sini ada ya, 2 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat dibagi dengan D. D adalah jarak antar plat ini 1 mm. Harus diubah ke meter. Nilainya adalah 1 kali 10 pangkat minus 3. Oke, lalu dicari. Di situ kita hitung ya. 8,85 kali 2 itu kan hasilnya 17,8 tambah sebentar 8,5 kali 2 87 17,7 ya. Lalu 10 pangkatnya kita satukan semua. Kali 10 pangkat minus 12 kali 10 pangkat minus 4, 10 pangkat minus 3 naik jadi 10 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 17,7 kali 10 pangkat minus 13. Oke, kalian perhatikan lagi materi kalkulusnya. Maka hasil akhir dari kapasitansi plat kapasitor itu adalah 17,7 kali 10 pangkat minus 13. Oke. Kemudian ini adalah cylindrical kapasitor. Jadi ada sebuah silinder nanti kan. Gitu ya. Langsung aja kita ke persamaan akhirnya, bahwa untuk mencari kapasitansi cylindrical kapasitor itu adalah 2Pi per 2Pi epsilon 0 dikali L. L itu adalah jarak, ini L-nya, dibagi dengan ln B per A. Nanti ln B per A, logaritma natural dari B per A. B-nya itu mana? Kalian perhatikan sini, B-nya. Kalau dari literatur, B itu adalah jarak ini ya, lingkaran yang kedua. A-nya adalah jarak lingkaran pertama. Oke. Jadi ln B per A. Untuk mencari cylindrical kapasitor. Terus untuk susunan kapasitor sendiri, berisik, akan terbagi menjadi dua, yaitu paralel dan seri ya. Di mana yang pertama adalah paralel susunnya seperti ini. Jika ada beberapa kapasitor disusun paralel, ada sumber tegangan, lalu ada kapasitor kedua, kapasitor ketiga, kapasitor pertama, kedua, dan ketiga, maka nanti perlu kita jadikan dia kapasitansi pengganti. Atau juga ekuivalen kapasitor, atau juga kapasitor total ya. Ekuivalen. Di mana pada susunan kapasitor paralel itu nilai tegangan potensialnya sama, kan? Have the same V. Jadi nanti antara V total dengan VQ1, Q3, VQ1 dan VQ2 itu sama ya nilai tegangan atau nilai potensialnya. Oke. Jadi dari susunan paralel kita jadikan dia ekuivalen. That has the same total charge Q and the same potential difference V. Jadi nanti nilai Q-nya atau nilai muatannya itu nilai dari Q-nya itu ditambah di sini ya. Termasuk nanti nilai
kapasitansinya juga ditambah. Oke. Dari susunan kapasitor paralel, kalian perhatikan dari pertama ini ya. Kan kita sepakati bahwa potensial tiap kapasitor di susunan paralel itu kan sama ya. Ya kalau misalkan potensial totalnya itu 2 volt, maka potensial kapasitor pertama 2 volt juga, potensial kapasitor kedua juga 2 volt, potensial kapasitor ketiga juga 2 volt. Oke. Maka nanti muatan di kapasitor pertama itu adalah C1 kali V, C1 adalah kapasitansi pertama. Terus juga muatan kedua itu nilainya didapat dari kapasitansi kedua dikali potensialnya. Lalu muatan ketiga adalah kapasitansi dikali dengan V atau potensial. Kalau kalian perhatikan V-nya sama ya. Maka total dari Q-nya untuk kapasitor itu dijumlahkan kan ya. Jadi Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Dari perhitungan matematis kita bisa simpulkan bahwa ternyata Q total itu C1 tambah C2 tambah C3 kali V. Ya kan ya. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan C ekivalennya atau C penggantinya atau C totalnya itu adalah C1 tambah C2 tambah C3. Oke. Jadi apabila kalian menghadapi soal susunan kapasitor paralel, kalian totalkan dulu tuh nilai kapasitansinya berapa. Kalian sudah totalkan nilai kapasitansinya, kalian baru bisa mencari nilai potensialnya kah atau muatannya. Gitu ya. Jadi ini muatan total. Bedakan antara muatan total dengan muatan Q1, Q2, dan Q3. Ini V total. Atau V rangkaian biasanya. Apabila susunan kapasitornya seri seperti berikut ini, jadi disusun seri kan seperti ini ya. Kita perlu juga C-nya kita ekivalenkan atau kita gabungkan, disebut sebagai C pengganti atau C total. Berbeda dengan susunan paralel, pada susunan seri yang sama itu adalah Q-nya. Oke, nanti akan ada contohnya. Tapi untuk nilai potensialnya itu dijumlahkan. Jadi V total ini itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Karena berbeda potensialnya. Oke, di sini kita perhatikan V1 atau tegangan atau potensial kapasitor pertama itu adalah muatan dibagi kapasitansi pertama. Potensial kedua itu adalah muatan dibagi kapasitansi kedua. Potensial ketiga adalah muatan dibagi kapasitansi ketiga. Kalau kalian perhatikan di sini Q-nya sama ya. Maka kesimpulannya adalah kita bisa menjumlahkan V-nya karena V-nya kan tadi dijumlahkan ya. V total itu adalah V1 tambah V2 tambah V3, jadi V total rangkaian tadi, di mana V1-nya persamaannya kalian perhatikan, V1 adalah Q dibagi C1, karena Q-nya sama, Q-nya kita keluarkan, jadi kesimpulannya adalah, untuk mencari V total itu Q dikali 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3, atau ini disebut dengan C ekivalen. C ekivalen dari si siapa nih namanya, susunan seri itu bisa cari seperti ini. Oke ya, kalian cari dulu C ekivalen itu berapa sih? Kalian sudah dapat nilai C ekivalensinya, baru dimasukkan ke persamaan yang ini. Oke. Nah, nanti di soal atau di kasus itu biasanya gini, kalian sudah dapat tuh nilai C ekivalensinya ini berapa sih C ekivalensinya? Kalau kita samakan berarti kan gini ya. C1 kali C2 kali C3 sama dengan C23 tambah C2 C3 tambah C1 C3 tambah C berapa? C1 C2.
Ini adalah nilai 1 per C ekivalensi. Nah, kalau ditanya C ekivalensinya itu berapa, berarti ini tinggal diputar balik aja. Jadi C ekivalensi adalah C1, C2, C3. Jadi harus dibalik ya nanti untuk mencari C ekivalensinya atau C totalnya. Tambah C1, C2. Oke. Jadi seperti itu yang penting ya. Dari seri pertama nilai V-nya yang sama, nilai Q yang sama. Kemudian untuk mencari V total adalah dijumlahkan aja. Untuk C total ini dengan panti untuk dibalik. Kalau yang paralel itu yang sama adalah V-nya. Karena V-nya sama, maka nanti Q total dijumlahkan ya. Adapun untuk mencari C ekivalensinya adalah tinggal ditambahkan aja. Di sini ada contohnya. Carilah ekivalen kapasitansi atau kapasitansi total dari gambar berikut ini. Kalian perhatikan ini merupakan rangkaian gabungan ya. Ada paralel C1 dengan C2, lalu ketika nanti C1 C2 digabungkan, dia diserikan dengan C3. Nah, ini nilai kapasitansi masing-masing kapasitornya. Ada C1 12 mikrofarad, C2 5,3 mikro, C3 ya 4,5 mikrofarad. Sebenarnya kalau kalian perhatikan ABCD ini step by step nih ya. Langkah pertama, oke, ketika kalian mau mengekivalensikan atau menggabungkan kapasitor yang berbeda, kapasitornya ya, pada rangkaian campuran, kalian gabungan dulu yang paling enak untuk digabungkan yang mana. Tentu pada rangkaian ini yang paling enak digabungkan kan C1 dengan C2 diparalelkan dulu ya. Karena kalau misalkan C3 dengan C2 diparalelkan, dia akan nilainya berbeda gitu ya ketika C3 diparalelkan dengan C1. Beda sesuai. Agar nilai tidak berbeda dan berubah, kita paralelkan dulu C1 dengan C2. Oke. Hasil paralel ini itu yang ini ya. Kita lihat cara memparalelkan atau mengekivalenkan C1 dengan C2. Jadi C1 2 itu caranya kalau paralel ya. Ingat tadi 1 per C1 2 sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2. 1 per C1 2 sama dengan 1 per C1-nya adalah 12 mikrofarad. Mikronya jangan sampai lupa karena itu sebuah nilai. Ditambah dengan 1 per 5,3 mikrofarad. Oke, ini angkanya nggak enak juga sih. Dari 1 per C1 2, ini 12 kali 5,3 mikro. Ini berarti kan kalau disamakan penyebutnya jadi ini 5,3 tambah 12 mikro ya. Mikrofarad. Oke. Jadi 1 per C1 2 sama dengan 5,3 tambah 12 itu adalah 17,3. Oke. Kemudian 12 kali 5,3 itu berapa? 12. 12 kali, bentar, gini. Coba saya rapikan dulu ya, pelan-pelan. 1 per C12 sama dengan kita penyebutnya. Berarti ini 12 kali 15 kali 5,3 ya. 12 kali 5,3. 12 mikro kali 5,3 mikro. Oke. Udah benar tadi 5,3 mikro tambah 12 mikrofarad. Oke. 1 per C12 sama dengan ini tadi 17,3 mikro per
12 kali 5,3 tadi saya dapat 63,6 mikro kuadrat ya. Maka C12 dibalik 63,6 mikro kuadrat bagi dengan 17,3 mikro, atau ini sementara gini dulu deh ya. 17,3 kali mikro aja. Oke. Setelah itu kita serikan antara C12 dengan C3. Kalau diserikan tinggal sorry, saya balik. Salah. Ketukar dengan rangkaian dinamis, listrik dinamis. Oke, saya keliru. Nggak ada yang ingetin. Ya, saya ulangin. Saya baru ingat. Jadi pada rangkaian kapasitor, kalau paralel itu langsung dijumlahkan kapasitansinya, kalau seri baru pakai 1/. Nah, ini nanti kalian menghadapi ketika menganalisa soal listrik dinamis, justru dibalik. Nanti serinya tinggal dijumlahkan, paralel di 1/, ya. Berarti saya salah tadi. Yang pertama adalah C12 diparalelkan itu berarti C1 tambah C2 ya. 12 tambah 5,7 adalah 17,3. Ini sebagaimana tadi kapasitansinya aja di materi paralel. Lalu antara C12 dengan C3 itu diserikan. Oke. Ini berarti kan 17,3 tambah 1/4,5. Ingat mikro ya. Dan ini 17,3 kali 4,5 mikro kuadrat ya. Mikro kali mikro adalah mikro kuadrat. Terus ini berarti 4,5 ditambah dengan 17,3 mikro. Oke. Ini adalah 1/C123. Kita balik C123 sama 3 kali 4,5. Nanti kalian hitung sendiri masing-masing. Ini saya dapatkan 17,3 kali 4,5 itu adalah 77,85 mikro kuadrat dibagi dengan 4,5 tambah 17,3 itu adalah 21,8 mikro. Hasilnya 21,8. 3,571 mikro. Oke, jadi sesuai ya. Jadi step by step seperti itu. Yang paling mudah digabungkan dulu, kebetulan ini yang paling mudah digabungkan adalah paralelnya dulu digabungkan. Lalu nanti diserikan. Sehingga kita dapat C ekivalennya adalah 3,57 mikrofarad. Lalu, mana nih? The potential difference applied to the input terminal pada gambar 2510A adalah 12,5 volt. Maka berapakah muatan pada C1? Jadi baterainya atau potensial totalnya adalah 12,5 volt ya. Di sini 12,5 volt. C123, C ekivalen di sini adalah 3,57 mikrofarad. Oke, kita diminta untuk mencari muatan pada kapasitor pertama, berarti yang ini ya. Nah, di sini kita bedah dulu. Ingat, kalau misalkan potensial pada rangkaian paralel itu sama, muatan pada rangkaian seri itu sama. Oke. Jadi, kalau kalian perhatikan ya di sini, ketika muatan totalnya adalah 12,5, kalau paralel berarti kan sama ya. Maka C123 potensial juga 12,5. Oke. Lalu pada seri, V total itu ditambah ya berarti ya. Maka
ini kita pisah lagi bisa, atau kita bisa cari di sini ya. Bentar. Kita cari dulu muatan. Jadi setelah kita mendapat kekuatan potensial pada kapasitor gabungan, kita cari dulu muatan dengan menggunakan persamaan C kali V. C-nya 3,57, V-nya 12,5, hasilnya adalah 44,6 mikrofarad. Jadi muatan pada kapasitor gabungan ini adalah 44,6 mikrokolom. Oke. Kemudian ya, langkah selanjutnya adalah di sini. Ingat bahwasannya muatan pada rangkaian seri itu sama kan ya. Jadi dari ekivalen ini kita pisah lagi sebagaimana perpisahan antara C12 dengan C3. Karena muatan pada rangkaian seri itu sama, maka di sini Q12 44,6, Q3 juga 44,6 mikrokolom. Oke. Setelah itu kita fokus aja untuk C12 di sini. Kan kita mau cari muatan pada rangkaian muatan pada kapasitor pertama. Oke. Kita cari dulu nih potensial pada muatan tersebut atau potensial pada kapasitor tersebut dengan menggunakan persamaan Q per C. Jadi V-nya didapat, kalian lihat di situ muatan Q12 adalah 4,6 mikro dibagi dengan C-nya adalah 17,3 mikro. Hasilnya adalah 2,58 volt. Ingat ini adalah muatan potensial pada kapasitor 12. Ketika kapasitor 12 kita pisah lagi, kita pinjam konsep bahwasanya potensial pada rangkaian paralel itu sama, maka baik di V2 itu 2,8, V1 juga 2,8. Nah, setelah kita dapat V1 2,8, C1 ya 12 mikro, kita baru cari muatannya dengan cara Q sama dengan C kali V. C-nya adalah 12 mikrofarad, V-nya adalah 2,58. Hasilnya di situ kita tulis 31 mikrofarad. Ya. Saya ulangi lagi konsep pertama. Yang paling mudah kan mencari kapasitansi total. Dapat tadi kapasitansinya pertama diparalelkan dulu di sini ya. Dapat kalau paralel dijumlah aja. Jadi 12 tambah 5,3 hasilnya 17,3. Lalu antara C12 dengan C3 diserikan itu pakai 1 per ya. 1 per C12 tambah 1 per C3, 1 per C3 dapat di situ C123 3,57 mikrofarad. Oke. Kalau kalian perhatikan, kita pengen tahu nih di sini tuh muatannya berapa sih, muatan gabungan atau Q123. Caranya langsung aja. Muatan total itu adalah total dikali dengan V total. Kan dapat tuh ya. V totalnya adalah 12,5, C totalnya 3,57, hasilnya Q total adalah 44,6 mikrokolom. Ingat bahwa pada rangkaian seri Q total itu kan sama. Maka ketika proses pemisahan ini, oke ya, maka Q total itu sama dengan Q12 sama dengan Q3. Sama-sama 44,6. Oke. Lalu setelah itu ketika kita mau mencari potensial pada 12 itu kan caranya pakai 12 ya. V12 atau potensial pada kapasitor gabungan 12 itu adalah Q12 dibagi dengan C12. Dan didapat hasilnya untuk V12 itu mana tadi? 2,58 volt. Ingat bahwa V12 itu kan paralel ya.
kapasitornya, maka V12 sama dengan V1 sama dengan V2. Jadi kita dapat di situ V1-nya adalah 2,58. Untuk mencari Q1 sama dengan apa? C1 kali V. Dapat di situ 2,5, C1-nya kan 12 mikro kali 2,58, hasilnya adalah 31 mikro. Step by stepnya ya. Jadi kalian lihat di situ apakah yang diteliti dulu atau dianalisa dulu itu gabungan rangkaian seri atau paralel. Kalau gabungan rangkaian seri berarti nanti Q-nya sama. Kalau gabungan dari paralel berarti potensial yang sama. Kalian fokus yang sama-sama aja. Oke. Berapa nilai Q2? Ya gampang, Q2 kan berarti langsung aja. Muatan kedua itu berarti kan C2 dikali V2. C2-nya itu 5,3 mikrokalem. Potensial keduanya sama ya, 2,58. Nah, ini hasilnya adalah dikali 5,3. 13,674 mikrokolom. Oke. Q3-nya udah ada kan ya? Q3 tadi sama dengan Q12 sama dengan Q total. Nah, sini ya. Dapat Q3 itu berapa tadi? 44,6 mikrokolom. Oke, itu untuk mencari kapasitansi ekuivalen atau kapasitansi total dengan muatannya kah atau potensialnya kah. Terus selanjutnya kita mau mencari energi yang tersimpan. Langsung aja kalau ketika kalian mau mencari energi yang tersimpan, kalian gunakan aja di sini persamaannya. Setengah CV kuadrat. Maka pertanyaannya adalah dari sini, berapa energi yang tersimpan pada rangkaian ini? Ya, berapa sih energi yang tersimpan pada rangkaian ini? Ya udah, kita tadi dapat C total sama V totalnya kan ya. C totalnya tadi dapat 3,57 mikro, V totalnya tadi 12,5, setengah CV kuadrat. C totalnya adalah, ini C total, Q totalnya adalah berapa sih? Q total 44,6. Oke. Adapun energi potensialnya atau energi yang tersimpan itu sama dengan setengah CV kuadrat. Setengah kali C-nya adalah 3,5 mikro kali V kuadrat 12,5 kuadrat. Nanti kalian dapat di sini hasilnya. Maka energi tersimpan pada rangkaian soal berikut itu adalah berapa sih dikali 3,5, 273,4375 mikro joule. Karena ada mikronya sih, mikronya nggak saya masukin. Simpel ya untuk energi potensial atau energi yang tersimpan pada kapasitor. Atau bisa juga Q kuadrat per 2C. Kita coba aja. Bener nggak sih? U-nya sama dengan Q kuadrat per 2C. Atau setengah Q kuadrat per C. Setengah Q-nya 44,6 kuadrat dibagi dengan C-nya 3,5 mikro. C totalnya oke. 44,6 kali 44,6 dibagi 2 kali 3,5 itu kan 7 ya. Kuadrat per 2C. Oke.
totalnya berapa? Ada yang salah nggak kita? Total 44,6 mikro. Ya, di sini mikro sini. 44,6 mikro kuadrat dibagi dengan 2 C-nya. C-nya 3,57 mikro. Oke, ini baru saya coba lagi. 44,6 kali 44,6 dibagi dengan 2 dibagi lagi dengan 3,57. Nanti kalian gunakan kalkulator dapat 278,59. Hampir mendekati ya. Mikro. Satuannya joule. Nggak apa-apa mendekati. 278 dengan 273. Oke. Kali 12,5. Itulah energi yang tersimpan. Kalian boleh mau gunakan yang mana. Sebenarnya ini juga saling berhubungan sih. Q itu kan CV ya. Q itu kan CV kuadrat dibagi dengan 2C. C kuadrat kali V kuadrat per 2C. C sama C habis, sisa CV kuadrat per 2. Sama aja dengan. Oke. Terus sekarang densitas energi adalah setengah, simbolnya kecil ya, setengah kali epsilon 0 kali E kuadrat. E-nya kalian gunakan yang ini, watt medan listrik. E itu kan 1 per K Q per R kuadrat atau 1 per 4 Pi epsilon 0. Ini nilainya 9 kali 10 pangkat 9 kemarin ya, kali Q per R kuadrat. Atau U kecil setengah kali epsilon 0 dalam kurung 9 kali 10 pangkat 9 kali Q kuadrat per kali Q per R kuadrat. Q-nya adalah muatannya, R-nya adalah jarak ya. Jadi kuadratkan. Jarak plat. Oke, ini contohnya. Unisolated conducting sphere, jadi ini isolated sphere ya. Di mana radiusnya R-nya itu 6,85 cm, Q-nya adalah 1,25 nanocoulomb. Berapakah energi yang tersimpan di dalam kuat medan listrik tersebut? Oke, langkah pertama kita cari dulu how much potential energy store ya. Jadi kita cari energi potensialnya. Energi potensial yang tersimpan itu kan tadi ya, setengah CV kuadrat atau setengah QC gini ya, Q kuadrat per C. Q kuadrat per C. Oke. Yang udah ada di soal apa nih? Q-nya udah ada. Nah, C-nya nggak ada, V-nya nggak ada. C-nya nggak ada, V-nya nggak ada. Mending kita cari aja C-nya. Karena kalau cari C-nya kita bisa gunakan bersama ini. Oke ya. Jadi tadi kegunaan kenapa kok beda persamaan, biar kita bisa cari mana yang lebih mudah. Oke. Cara mencari C dari isolated sphere, kita kembali lagi ke atas tadi. Ada nih ya. Isolated sphere. Kalian perhatikan sini. C dari isolated sphere itu adalah 4pi epsilon 0 kali R. Pi epsilon 0-nya 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Pi-nya 22 per 7 atau 3,14 ya. Oke, ingat C-nya adalah 4pi epsilon 0 kali R. Maka kita dapatkan nilainya untuk C-nya. Oke, di sini kan sudah dapat Q-nya, sekarang kita cari C-nya. C-nya adalah 4pi epsilon 0 kali R. Mana nih? 4pi epsilon kali R. Oh. C-nya 4pi epsilon 0 kali R. 4 kali 3,14 kali 8,85 kali 10 pangkat minus 12. R-nya di situ 6,85 kali 10 pangkat minus 2. Jadi sentinya harus diubah ke meter ya. Jadi selalu senti harus diubah ke meter.
Oke. Untuk kalau dulu SMA kan biar enak nulisnya gini ya. Q-nya sudah dapat di situ 1,25 nanocoulomb atau 1,25 kali 10 pangkat minus 9. Kemudian R-nya dapat di situ di soal ya 6,85 cm atau 6,85 kali 10 pangkat minus 2 meter. Harus dijadikan ke meter ya. Lalu udah, maka nilai jawab ya C-nya 4 pi epsilon 0 kali R. Oke. Hasilnya di situ sudah ada, langsung aja. Oh, nggak ada. Berarti ini kalian gunakan kalkulator, nanti saya dapat itu nilainya 4 kali 3,14 kali 8,85 kali 6,85. 761,4186 kali 10 pangkat minus, di sini tadi minus berapa nih? Minus 2. Minus 2 sama minus 12, jadi minus 14. Kalau sudah dapat seperti itu, baru kita gunakan U sama dengan Q kuadrat per 2C. Ya udah, berarti kan 1,25 nano kuadrat dibagi dengan 2 kali 761,4. Saya bulatkan ya, dikali 10 pangkat minus 14. Nanti dapat di situ berapa? 1,03 kali 10 pangkat minus 7. Nanti kalian coba cari aja nanti, apakah benar perhitungan seperti ini dapat hasil 1,03 kali 10 pangkat minus 7. Atau 103 kali 10 pangkat minus 9 atau 103 nano joule. Lalu berapa sih densitas energinya? Ingat kalau densitas energi yang digunakan tadi ya persamaannya U kecil ya. U kecil sama dengan setengah epsilon 0 E kuadrat. Oke. U kecil setengah epsilon 0 kali E kuadrat. E-nya dicari dulu, 1 per 4 pi epsilon 0 kali Q per R. 1 per 4 pi itu 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya berapa Q-nya? Q-nya tadi ada ya, sudah. Q-nya itu 1,25 nanocoulomb, berarti 1,25. Nano itu kali 10 pangkat minus 9. Bagi R kuadrat 6,85 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Oke, sini 9 kali 1,25 dibagi 6,85. Hasilnya 1,64. Ini 10 pangkat minus 4 jadi 10 pangkat 4. Oke ya. Itu untuk nilai E-nya. Ya udah, sekarang kita cari. U kecilnya sama dengan setengah epsilon 0 tadi 8,85 ya. Kali 10 pangkat minus 12 dikali dengan E kuadrat. Jadi 1,64 kali 10 pangkat 4. Kalau ada yang bingung langsung sampaikan aja. Setengah 8,85 kali 1,64 dibagi 2. Setengah 1,25 kali 10 pangkat 4 pi epsilon 0. Oke. Bentar. 1,64 kuadrat ya. E-nya kuadrat, lupa saya. 1,64
kali 8,85. Benar nggak? Oke. Setengah kali 8,85 kali 1,64. 1,64 kali 1,64 kali 8,85 bagi setengah. Harusnya 11. Oke. Di sini bentar ya. 5 kali 10 pangkat minus 12 kali 2,6896 kali 10 pangkat 8. Oke. Sini ada yang salah nggak nih? Kita cari dulu E-nya. E adalah 1 per 4 pi epsilon 0 kali Q per R kuadrat. 1 per 4 pi epsilon 0 adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali Q-nya 1,25, R-nya 6,85 kali 10 pangkat 2 kuadrat. Oke. Di sini ya. 9 kali 1,25. 11,25 kali dibagi dengan R kuadrat 6,85 kuadrat. 46,9225. Oke. Kali 10 pangkat minus 4. 11,25 dibagi dengan 46,9225. 0,23. Kali 10 pangkat 4. Oke ya. Kemudian langsung berarti kan E-nya bukan 1,64 ya. 0,239. Terus U kecilnya sama tengah epsilon 8,85 kali 10 pangkat minus 12. E besarnya adalah 0,23 kali 10 pangkat 4 yang dikuadratkan. Oke. 0,2394 kali 8,85 bagi 2. Oke, ini dapat 0,2536 ya kali 10 pangkat minus 12 kali 10 pangkat 8. Jadi dapat 0,2536 kali 10 pangkat minus 4. Oke. Atau hasilnya adalah 25,36 kali 10 pangkat minus 6 atau 25,36 mikrojoule per meter pangkat 3. Sama ya. Oke. Jadi kesimpulannya gini. Kalian mau mencari E-nya dulu dengan cara saya seperti ini atau langsung aja E-nya diganti persamaan ini dulu, persamaan ini dimasukin ke persamaan gabungan ini ya kan ya. Kalau saya itu dicari dulu E-nya baru dimasukin ke persamaan ini. Kalau di PPT-nya di sini ya, itu langsung aja persamaannya digabungin dulu, baru nanti dicari di akhir. Misalkan mana yang lebih mudah. Itu untuk densitas energi. Lalu yang di sini, selanjutnya kita bahas untuk yang dieletrik kapasitor. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung disampaikan. Apa itu dieletrik kapasitor? Jadi dieletrik kapasitor itu gini, ketika medium perantara dua buah plat itu diganti-ganti ya. Umumnya itu kan adalah vakum, nilainya 1. Ya. Terkadang diganti nih, K-nya itu apakah itu polystyrene, apakah itu porselen, apakah itu etanol dan lain sebagainya. Yang penting adalah isolator.
Maka cara mencari kapasitasi baru pada kapasitor tersebut, itu langsung aja. Bahwa C baru itu K dikali dengan C. Ya, kayaknya berapa nanti akan ada di soal. Misalkan kalau dua buah plat ini di tengah-tengahnya itu adalah apa ya? Paper, kertas tuh ya. Jadi tengah-tengahnya ada kertas. Maka C di sini itu adalah K kertas dikali C awal. C awal itu ya ketika C-nya tidak dikasih perantara. Jadi masih perantaranya udara. K-nya 3,5 dikali C awal. Nanti dapat berapa? Kesimpulannya apa? Ternyata ketika dimasukin sebuah perantara, maka C-nya lebih besar kan ya kesimpulannya. C saat dimasukin kertas lebih besar dari C awal. Anggaplah C awalnya itu 2. 2 kali 3,5, 7. Nah, CK-nya 7, C awalnya 2. Kan lebih besar kesimpulannya. Oke, ini contohnya. Jadi, sebuah kapasitor plat, kapasitor ya, dengan nilai kapasitansinya adalah 13,5 picofarad yang bermuatan gitu ya. Potensial total ada 12,5 volt. Oke. Kemudian suatu ketika porselinnya dimasukin. Jadi medium perantaranya diganti dengan porselin dengan nilai K-nya adalah 6,5. Bagaimanakah potensial energi ketika sebelum dan sesudah dimasukin sebuah porselen? Oke, berarti kan kunciannya kita adalah potensial energi sebelum dan sesudah. Pertama, kita cari dulu U1-nya ketika sebelum dimasukin porselen. Bahwa U itu setengah CV kuadrat. Ya kan ya? Setengah kali 13,5 picofarad. Ingat ya, di situ satuannya jangan sampai lupa. 13,5 picofarad. Pico itu 10 pangkat minus 12 kalau tidak salah. Oke. V-nya ada gampang di soal 12,5 kuadrat. Setengah kali 12,5 12,5 kuadrat, 12,5 kali 12,5. Nanti kalian coba sendiri ya, step by stepnya. 13,5 kali 10 pangkat minus 12 farad dikali 156,25. Oke, ini bisa hitung lagi dikali dengan 13,5 bagi 2. 1,054,6875 kali 10 pangkat minus 12. Ya, sama ya 1,055 atau ini dibulatkan juga boleh. Jadi kalian kalau misalkan hasilnya seperti ini atau dibulatkan dengan ketentuan pembulatan sama aja. Lalu setelah itu ingat ya, U2 itu ketika kapasitornya sudah dimasukin porselin. Kita cari dulu C porselinnya berapa di sini sebelum kita cari energinya. C porselin saya simbolkan CP ya. CP itu kan berarti K-nya dikali C awal. K-nya tadi sudah ada ya. 6,5. C awalnya juga sudah ada 13,5 picofarad. Kalian mau langsung cari dulu atau langsung dimasukin persamaan bebas ya. 13,5. Ternyata kan gini ya. Oh, ternyata biar nggak ngitung 2 kali deh. Ini kalian nanti cari berapa. U2-nya itu kan setengah kali CP kali V kuadrat. CP-nya apa? CP-nya adalah K kali C awal kali V kuadrat. Ternyata kalau misalkan saya otak-atik, ini kan gini. K kali setengah C awal V kuadrat. Nah, ternyata yang saya kurungin itu adalah U1. Nah, di sini berarti kan langsung aja K dikali U1. K-nya 6,5
U1-nya 1055 kali 10 pangkat minus 2. Hasilnya adalah oke. 6857 kali 10 pangkat 12. Ada yang ini jawabannya 6857 ini berapa 162 ya. Bentar. Setengah C V kuadrat atau Q kuadrat per 2C. Q-nya tadi dapat 1055 ya, 1055 kuadrat. Saya harus ngoreksi nih. Coba ya. Di soal itu dia menggunakan persamaan yang ini. Q per 2C, Q kuadrat per 2C. Oke, atau Q kuadrat per 2 kali K kali C. Atau ini juga sama aja, 1 per K kali Q kuadrat per 2C. 1 per 6, berapa tadi? 6,5 ya, di sini Q per 2C-nya itu adalah 1005. Oke. Ya, ternyata berbeda ini. Sebentar, saya kenapa kok dia berbeda persamaannya? Intinya gitu ya, kalau misalkan kalian mau mencari bahan dielektrik kapasitor, kalian tinggal masukin aja K-nya. Berarti kan 1 per 6,5 kali 10 pangkat 1005. Nah, di sini ini harus saya teliti dulu kenapa dia menggunakan persamaan ini, padahal bisa juga kita gunakan persamaan setengah CV kuadrat. Oke ya. Oke. Nah, nih, contoh lainnya di sini, hitunglah kapasitas kapasitor plus jajar yang ukurannya 20 cm. Oke, di sini ada contoh lain. Ini sebelum terakhir ya. Kita kerjakan soal terakhir. Oke, di sini ada sebuah soal. Pertama, hitung kapasitansinya kalau misalkan platnya itu 20 kali 3 cm, jarak antar plat 1 mm. Oke, kita cari dulu nih, A-nya berapa, diketahui dulu. A-nya itu kan berarti 20 kali 3 ya. Oke, A-nya itu 20 kali 3 cm. 20 cm kali 3 cm itu adalah 600 cm kuadrat. Oh, iya, Gimana? tidak, Pak. Apa? Ada. Oh, enggak ya. Oke. Jadi putus-putus. Jadi kalau ada apa-apa kasih tahu. Oke. 600 C kuadrat itu sebenarnya boleh juga sih 10 pangkat minus 4 ya, atau 0,6. Oke. Ya kan ya. Bentar. 600 kali 10 pangkat minus 4. Atau kalau disederhanakan menjadi berapa nih? 20 kali 10 pangkat minus 2 kali 3 kali 10 pangkat minus 2, 600. Oh, bukan 600, 60. Salah saya. 600. Ya. 60 kali 10 pangkat minus 4 atau 6 kali 10 pangkat minus 3. Ini A-nya ya.
Dibagi dengan D. D-nya adalah 1, kali 10 pangkat minus 3. Tadi saya sampaikan ya, bahwa kalau misalkan belum satuan internasional, harus kita jadikan satuan internasional 1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Epsilon 0 ya, nih 8,85 kali 10 minus 12. Jadi 8,85 kali 10 minus 12 kali 6 kali 10 minus 3 dibagi 1 kali 10 minus 3. Hasilnya adalah 53 kali 10 pangkat minus 12 atau 53 picofarad. Itu untuk kapasitansi. Kemudian, berapa muatan pada setiap plat jika dihubungkan dengan baterai 12 volt? Ya udah, Q adalah C kali V ya. Q adalah C kali V. C-nya 53 kali 10 minus 12 picofarad dikali dengan 12 volt, hasilnya adalah 6,4 kali 10 pangkat minus 10. Coba aja ya, 53 kali 12 nanti dapat 64.000 kali 10 pangkat minus 12. 6.400, sorry, 6.400 kali, benar, 53 kali 12. Oh, 53 kali 12 itu 636. Oke. 636 kali 10 pangkat minus 12 atau 6,3 kali 10 pangkat minus 10. Sama aja ya, ini mendekati nggak apa-apa. Lalu hitunglah medan listrik antara kedua pelat tersebut. Medan listrik kan E ya. E itu kalau misalkan kita kembali ke kuat medan listrik, E itu potensial dibagi dengan D, jarak. Oke, potensial adalah 12 volt, jaraknya 1,2 kali 10 pangkat 4. Berapa luas plat yang dibutuhkan jika kapasitansi diinginkan adalah 1 farad? C barunya 1 farad, berapa sih luas plat? Jadi ini sebenarnya kalian gunakan perhitungan perbandingan ya. Kalau misalkan C1 awalnya itu adalah berapa sih C awal? 53 ya, 53 picofarad. Ini kan A-nya 6 kali 10 pangkat minus 3. Maka ketika C-nya 1 farad, berapa sih luas penampangnya? Gitu ya. Jadi yang diubah hanya kapasitansi, kita mau cari A-nya. Kita modifikasi dulu A-nya. Awalnya kan gini. Itu kan epsilon kali A per D. Maka rumus A-nya, A sama dengan D pindah kiri jadi perkalian, C kali D dibagi dengan epsilon. Oke. Kalian gunakan perbandingan ya. Bisa juga. Jadi gini. A per A sama dengan CD per epsilon 0 dibagi dengan CD per epsilon 0. Oke, ini pertama, kedua. Yang sama, itu epsilon 0-nya selalu sama, berarti coret. Ya. Lalu, jaraknya juga sama. Ya. Jarak kapasitor sama coret. Jadi perbandingannya A1 per C1 sama per A2 sama C2. Oke. Lalu A2-nya atau luas penampang kedua itu kan sama aja gini. Persamaannya menjadi gini ya. A1 kali C2 sama dengan A2 bagi C1. Oke, kita cari A2-nya. A2 sama dengan A1. A1 itu kan tadi 6 kali 10 pangkat minus 3. C berapa? C2-nya 1 farad dibagi 53 kali 10 pangkat. Enggak ada. Kali 10 pangkat minus 12. Tapi kita gunakan picofarad nggak apa-apa. Picofarad. Oke. 6 dibagi 53. 0,11 kali 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat minus 12. Oke, ini kan berarti 0,11 kali 10 pangkat minus 15. Oke. Hasilnya beda ya. Kalau beda berarti kita nggak bisa gunakan, saya belum cek ya perbandingan, kita bisa gunakan aja yang ini.
persamaan langsung tadi mana? Ini. Tadinya diganti hanya kapasitansinya. Berarti kan langsung aja 1 F dikali dengan D, jaraknya masih sama ya. 1 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan epsilon 8,85 kali 10 pangkat minus 2. Hasilnya adalah seperti ini. Oke. Lalu bagaimana nanti kalau misalkan diubah nilai dari perantaranya? Misalkan perantaranya yang E ya. Jika perantara diganti kertas, maka berapa kapasitansinya? Ingat ya, C sama dengan C, ini kan kertas ya, CK ya. CK sama dengan K kertas kali C awal. K kertas berapa tadi? K kertas itu paper 3,5 ya. 3,5. Oke ya. Langsung aja 3,5 dikali C awal. C awalnya 53 picofarad. Hasilnya adalah 53 dikali 3,5. 185,5 pico. Oke, itu terakhir untuk perubahan dari perantaranya. Bahan dieлекtriknya diubah gitu ya. Oke, silakan dicermati dari tadi apa yang disampaikan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, langsung aja ditanyakan. Sambil saya cek dulu kenapa pada hasilnya sama kok beda. Oke, silakan disampaikan aja kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, oke. Oke, gimana? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan dicermati dulu ya. Ini sambil saya ulang kembali. Alasan kenapa yang tadi, kebetulan yang khusus ini ya. Kenapa ini tidak menggunakan setengah CV kuadrat? Tadi kan saya ada perbedaan. Karena di sini ada ketentuannya. The charging battery is now disconnected. Berarti potensialnya sekarang diputus ya. The charging battery is now disconnected. Baterai diputus, potensial nggak ada. Sehingga mengapa kita tidak gunakan lagi persamaan yang setengah CV kuadrat. Maka tidak berlaku apabila baterai dilepas ya. Itu persamaan yang ini. Karena berbeda ternyata. Mana tadi. Oke ini ya. Maka persamaan yang setengah CPV kuadrat tidak berlaku. Jadi ketika kalian nanti menghadapi soal, baterai diputus kemudian bahan dielectriknya diubah, kalian gunakan yang ini. Q kuadrat per 2KC atau 1 per K kali U1 U awal. Atau gini ya boleh ya. Kita tidak pakai yang ini, boleh Q kuadrat per 2KC atau 1 per K kali U awal. Nah, kita dapat sekarang kesimpulannya.
Adapun pelepasan energinya itu kalian cek perbandingannya, perbedaannya. Energi awal 1055, energi akhir 162. Ada sekitar 893 picojoule energi yang hilang setelah di medium perantaranya. Tandanya sih berarti ketika menggunakan medium perantara, dia membutuhkan energi yang lebih kecil dibanding tanpa medium perantara. Oke, dari situ ada yang mau disampaikan atau cukup suara saya masukkan ya? Sebelum saya simpulkan nanti. Silakan, ada berapa orang nih? 30, nggak ada suaranya semua.